Selamat siang, salam sejahtera bagi sahabat Karil ya. Mohon izin Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa hari ini merupakan tuweb gitu ya, tuweb terakhir atau tuweb keempat dari seluruh rangkaian perkuliahan karya ilmiah untuk semester ini. Adapun dalam tuweb 4 ini dianalogikan sebagai anti klimaks gitu ya, di mana Bapak Ibu sudah harus mampu menemukan resolusi dari masalah-masalah penulisan karya ilmiah yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, mohon izin kiranya tadi pagi saya beberapa ilmiah gitu, beberapa manuskrip Bapak Ibu saya koreksi gitu ya, di mana tinggal tersisa dua lagi, yaitu Mbak. Apa isinya, Mas? Mana di suara? Oke, punya Mbak Nurul, saya belum periksa ya. Nanti semoga ada waktu untuk ke depan diperiksa. Nah, mohon izin Bapak Ibu, jangan sakit hati ya ketika tadi saya sampaikan, saya koreksi di WhatsApp, jangan sampai itu menjadi apa ya, menjadi kalau misalkan belum sempurna gitu ya, jauh dari standar, jangan menjadi udah saya pesimis gitu untuk lulus gitu ya, tapi jadikan itu motivasi di mana sebetulnya masih jauh waktunya, yaitu batas waktunya itu saya lihat sampai tanggal 25 Juni 2025. Jadi ada kurang lebih sekitar 3 pekan lagi Bapak Ibu untuk mengoreksi dari sekarang ya, mengoreksi artikel ataupun manuskrip yang Bapak Ibu tulis agar kurang lebih 3 pekan ke depan itu sudah selesai. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, ketika di timeline pada terakhir penguploadan itu tanggal 25, mohon kiranya Bapak Ibu jangan menunda sampai waktu tersebut. Karena apa? Karena tanggal 25 ini adalah tanggal terakhir, yang mana perlu beberapa hari gitu ya. Saya lihat barangkali saya salah sebentar. Tugas 4 tuh ada di aktivitas belajar. Oke. Oh, maaf, ada kesalahan. Ternyata bukan tanggal 25 Juni ya, tapi tanggal 23 Juni. Nah, tapi mohon diingat lagi bahwa Bapak Ibu, ini adalah di sini ada tulisan mengunggah artikel karya ilmiah yang sudah final diberikan kesempatan maksimal 3 kali unggah. Jadi di sini maksimalnya itu adalah 3 kali Bapak Ibu memperbaiki tugas 4-nya. Tugas 4 itu yang mana Pak? Yang tadi, yang tugas 3 yang sudah direvisi sesuai dengan format, sesuai pengutipannya, kekurangan-kekurangannya sudah diperbaiki, lalu upload di tugas 4. Ya, dan ini maksimalnya adalah 3 kali unggah. Sehingga apa? Ketika misalnya Bapak Ibu sudah nih tugasnya sudah drive artikel finalnya sudah selesai memperbaiki tugas 3-nya. Bapak Ibu upload di tugas 4. Muncul hasilnya seperti ini. Kiranya muncul hasilnya seperti ini. Terlihat atau tidak? Terlihat, Pak. Oke. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah salah satu manuskrip yang salah satu tugas 4 yang mungkin rekan Bapak Ibu kirim di tugas 4 ya. Nah, akan muncul hal ini. Dua hal ini yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu adalah similarity score-nya atau tingkat plagiasinya ini masih besar, 56%. Berarti 56% itu lebihnya 26% karena apa? Batas toleransi diterimanya itu adalah 30%. Jadi ini masih tinggi ya. Nah, terus yang selanjutnya AI score. Nah, AI score-nya adalah 26. Berarti kalau 26 masih bisa ditoleransi karena apa? Batas maksimumnya adalah 30% ya. Oleh sebab itu, dari tadi saya setiap
Pokoknya setiap tugas Bapak Ibu, tugas 3 Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa tidak dilarang menggunakan AI gitu ya. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan AI, khawatirnya Bapak Ibu ketika misalkan upload tugas 4 itu ya AI score-nya tinggi dan itu agak ribet untuk mengoreksinya. Kalau similarity score itu agak bisa diparafrase, tapi kalau AI score itu sulit untuk menguranginya. Ya, sejauh ini sulit untuk menguranginya. Jadi ini mohon Bapak Ibu silahkan dikerjakan tugas 3-nya atau yang akan menjadi tugas 4-nya itu dengan diketik ya, dengan diketik sebaik mungkin dengan bahasa sendiri. Ya, saya tidak sarankan untuk menggunakan AI. Saya tidak sarankan untuk copy paste dan lainnya dari awal silahkan diparafrase. Agar apa? Agar tugas 4 itu sebetulnya ya sudah selesai. Tugas 3 tuh udah selesai gitu ya. Kalau tugas 3 udah benar, tinggal upload ke tugas 4, tinggal melihat ininya saja sebetulnya. Tapi kalau misalkan tugas 3-nya belum selesai ya nggak bisa upload ke tugas 4. Karena tugas 4 itu penilaiannya ada di 2 hal ini, yaitu adalah similarity score atau indeks atau ukuran kesamaan dengan sumber lain. Lalu yang selanjutnya itu AI score, yaitu sejauh mana Bapak Ibu persentasenya menggunakan AI. Ya syukur-syukur Bapak Ibu tidak menggunakan sama sekali ChatGPT, DeepSeek, Copilot, apalagi Gemini gitu ya, maupun chatbot-chatbot yang lainnya. Jadi itu adalah pure natural hasil bahasa Bapak Ibu sehingga nanti ujungnya AI score-nya itu tidak besar. Nah, sampai sini terlebih dahulu. Up. Ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? Pak, maaf Pak. Saya mau bertanya Bapak. Boleh, silahkan. Siapa ini? Saya Jazila Bapak. Oh, boleh. Silakan Mbak Jazila. Izin bertanya tentang yang AI ini Bapak. Mm-mm. Kalau cara nguranginya gimana Bapak? Kalau sudah, misalkan ini, saya sudah Mm-mm. merasa kalau yang saya tulis itu saya tidak menggunakan AI, tapi masih terdeteksi AI. Gimana itu Bapak? Nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin. Oh, Karena itu setahu saya algoritmanya ketika Bapak Ibu pakai chatbot, langsung di copy paste mentah-mentah itu pasti ketahuan terdeteksi AI. Tapi kalau misalkan diketik gitu ya, terus juga bahasanya diparafrase kembali, itu tidak akan terdeteksi penggunaan AI. Seperti itu Mbak Jazila. oh iya, terima kasih Bapak. Siap, siap. Oke, ada lagi? Pak, Boleh silahkan. Dengan siapa? izin Mbak bertanya. Wayan? Silahkan. Iya. Itu kan nanti kan tugas 3-nya itu kan kita revisi ya Pak. Mm-mm. Terus kita upload lagi nggak di tugas 3 itu di kegiatan belajar 8-nya diupload lagi atau enggak? Betul, diupload lagi di kegiatan belajar 8. Ya, nah, 8. Di lagi ya, berarti ya Pak. ya. Nah, diupload lagi karena nanti apa? Nanti ini nih saya kasih lihat. Aduh, ada 2 orang lagi yang belum. Up. Nah, jadi saya kasih misal ini Mbak Dewi Febri nih. Tadi kan udah dikoreksi, terus diupload ulang nih. Udah diupload lagi, saya belum koreksi lagi. Nanti dilihat tugas 3-nya seperti apa, lalu saya putuskan ya, perbaikan atau lanjut. Nah, kalau misalkan lanjut, Bapak Ibu di sini bisa tuh upload langsung. Berarti kalau lanjut itu tugas 3 yang terakhir diupload itu diupload lagi di tugas 4. Seperti itu. Ya. Jadi saya belum klik ini karena apa? Bahaya kalau misalkan saya klik ini, Mbak Dwi upload langsung ke tugas 4, ya itu hilang tuh satu kesempatannya. Kan 3 kali kesempatan unggah di tugas 4.
Kalau misalkan di tugas 4-nya 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, ya udah itu auto tidak lulus ya. Jadi Bapak Ibu di sanalah pentingnya manuskrip di tugas 3 itu harus sudah benar-benar memenuhi syarat gitu ya, syarat kelulusan yang mana kita sudah bahas pada TUEB ketiga pekan kemarin. Seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Wayan dan kawan-kawan. Ya, baik, sama-sama. Oke, nah dalam TUEB ini mohon izin kiranya saya berbagi terlebih dahulu terkait dengan hal-hal yang memang perlu disampaikan, terutama dalam cara plagiasi. Karena di dalam tugas 4 nanti Bapak Ibu akan menghadapi hal yang namanya itu adalah similarity score atau plagiasi score. Maksudnya itu seberapa besar gitu ya, seberapa besar tugas Bapak Ibu terindikasi gitu ya, terindikasi plagiat atau terindikasi sama dengan sumber lain. Oke. Nah, di sini tadi sudah disampaikan lebih jelasnya. Poin 1 sama poin 2 kita sudah bahas di TUEB sebelumnya bahwa sistematika Bapak Ibu perlu menyesuaikan dengan format template yang sudah dikirim dan juga resume dan parafrase dari PKP. Saya masih banyak menemukan tugas 3 yang Bapak Ibu tulis itu masih langsung copy paste dari PKP. Masih ada poin-poin, padahal saya sudah sampaikan dari TUEB 2, TUEB 3. Dalam artikel ilmiah itu tidak ada poin-poin seperti Pancasila, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Semuanya dikemas dalam paragraf naratif deskriptif itu ya. Terus juga sudah disampaikan bahwa referensi yang ditulis minimal 5 buku dari tahun 2020 sampai 2025 dan juga 5 artikel 2020 sampai 2025. Oke, berarti kalau misalkan kurang, silakan Bapak Ibu perlu mencari lagi referensi tersebut. Harapannya pekan kemarin tuh udah selesai masalah 1 dan juga masalah 3. Sekarang fokus pada tingkat plagiasi ya, di mana plagiasi ini tentunya tadi sudah diperlihatkan menjadi salah satu hal yang memang sangat penting dan juga menjadi kelulusan dari segi sistem ya. Karena kalau misalkan sistematika sama referensi itu saya yang nilai, tapi kalau plagiasi itu auto oleh sistem. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lebih dari 30% dan susah dikuranginya, itu pasti ketika 3 kali sudah upload gagal, ya sudah Bapak Ibu mau tidak mau harus mengulang karya ilmiah ini dengan di semester depan atau di semester-semester berikutnya dengan tutor yang berbeda. Dan saya tidak mau lagi dihubungi lagi. Misalnya ya, ketika di sini ada yang tidak lulus, malah tutornya dapat tutor yang cuek gitu. Karena tutor itu banyak Bapak Ibu. Ada yang misalkan balas WA aja males gitu ya, dan yang lainnya bahkan tidak mengoreksi satu-satu seperti yang tadi gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, tapi saya tidak mau dihubungi lagi ya. Jadi kita sama-sama profesional bahwa hubungan kita gitu ya untuk karir ini hanya sebatas dalam 1 semester ini gitu ya. Nah, saya harapkan dari 14 mahasiswa yang tergabung dalam grup WhatsApp dan juga 14 mahasiswa yang sudah upload pada tugas-tugas sebelumnya diharapkan semuanya lulus gitu. Karena ada 1 orang yang tidak susah untuk dihubungi dari tugas pertama. Nah, berikut Bapak Ibu perlu terlebih dahulu mengetahui berbagai macam plagiasi. Yang pertama yaitu plagiarisme kata, di mana plagiarisme kata ini adalah menyalin secara langsung dari sebuah teks atau dokumen tanpa ada izin atau pencantuman sumber. Nah, hal ini sebetulnya saya sudah tegaskan bahwa Bapak Ibu itu diharuskan untuk menggunakan kutipan tidak langsung. Dibandingkan dengan kutipan langsung. Hal ini kenapa? Karena kalau misalkan yang namanya kutipan langsung, Bapak Ibu tinggal copy paste ya. Jadi ada kata atau ada kalimat yang memang Bapak Ibu sesuai relevan dengan isi manuskrip Bapak Ibu di dalam buku ataupun artikel. Bapak Ibu tinggal copy paste sama persis dimasukkan tuh ke dalam
manuskrip Bapak Ibu. Nah, itu adalah pasti mau tidak mau ke depan itu software pengecek similarity akan mendeteksi bahwa ya, Bapak Ibu melakukan plagiarisme kata. Oleh sebab itu, diharapkan Bapak Ibu menggunakan cara parafrase. Parafrasenya seperti apa? Ya ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan bahasa yang sesuai dengan konteks yang Bapak Ibu bahas dalam manuskrip Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah plagiarisme kata. Yang selanjutnya ini adalah plagiarisme parafrase. Nah, ternyata setelah diparafrase juga muncul ada istilah plagiarisme parafrase. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme parafrase? Menulis ulang dengan mengubah kata ya atau diceritakan ulang itu disebutnya dengan sintaksis, namun masih dapat dikenali teks aslinya. Oleh sebab itu, saya sarankan ketika memparafrase hal-hal yang memang penting gitu ya, itu ubah menjadi kata yang sama atau sinonim gitu ya. Misalnya kan yaitu, yaitu itu kan bisa diubah dengan adalah, bisa diubah dengan merupakan gitu ya. Yang pasti menceritakan apa artinya gitu. Jadi kata yaitu itu silakan Bapak Ibu ubah sinonimnya seperti apa. Sehingga apa? Tidak muncul istilah yang dikenakan dengan maaf, tidak muncul pelanggaran yang dinamakan dengan plagiarisme parafrase. Ya, jadi diubah saja, di parafrase itu ya memang diceritakan, diubah asalnya kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau asalnya subjek predikat objek jadi objek predikat subjek ya seperti itu. Jadi dirubah-rubah, susunan kalimat yang Bapak Ibu ambil dari sumber apapun. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada plagiarisme sekunder. Nah, di mana plagiarisme sekunder adalah mengutip kepada sumber asli yang didapatkan dari sumber sekunder tanpa menghiraukan teks aslinya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya sarankan, di mana setelah tadi saya melihat, mengamati, dan juga menilai, memeriksa tugas Bapak Ibu di tugas 3, saya masih banyak menemukan kutipan yang seperti ini. Menurut Suhendar dalam Arifin 2024, nah diharapkan Bapak Ibu ya cari sumber aslinya, jangan dalam. Karena gini, Bu Mbak Nurul percaya nggak kalau misalkan Mbak Wayan bilang nih ke Mbak Nurul, menurut Pak Trisna, tugas 4 yang lulus itu yang seperti ini. Nah, Mbak Nurul kan perlu berpikir dulu, ini benar nggak apa yang dikatakan Mbak Wayan? Berarti Mbak Nurul buat memvalidasinya, buat memverifikasinya, Mbak Nurul ya langsung tanya aja ke saya, gitu ke sumber aslinya. Jadi nggak pakai menurut Pak Trisna gitu ya. Nah, itu dan dapat kabarnya dari Mbak Wayan kan udah aja Mbak Nurulnya tanya aja ke saya biar langsung clear gitu. Nah, begitupun juga dengan manuskrip Bapak Ibu di sini. Jangan pakai menurut siapa dalam siapa, tapi langsung aja cari sumber yang memang menyatakan hal tersebut gitu ya. Karena saya sampaikan kalimat tersebut pasti bisa ditemukan di Google Scholar aja banyak kok yang bisa ngomong seperti itu. Nah, zaman sekarang teknologi mudah, tinggal dicari aja gitu ya di Google Scholar. Beda sama zaman 10 tahun yang lalu ketika saya kuliah S1. Google Scholar tuh belum ada ya. Yang ada tuh kami harus datang ke perpus untuk membaca gitu satu persatu halaman. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tinggal tulis aja ide intinya di Google Scholar, keywords-nya tepat. Itu pasti langsung ketemu sumber yang menyatakan hal tersebut. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya itu adalah plagiarisme authorship, yaitu adalah pencantuman nama pada karya orang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di tugas 3 Bapak Ibu, ini bisa dideteksi sebetulnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu, misalnya di dalam daftar pustaka ada mencantumkan Ari Kunto, tetapi diisi itu tidak ada sama sekali Ari Kunto dikutip. Itu adalah plagiarisme authorship. Atau bisa juga
Itu mungkin bisa terjadi karena kelalaian Bapak Ibu ya. Misalnya, oh saya udah nemu nih di Arikunto kalimat ini, tapi nggak dimasukkan ke daftar pustaka atau sebaliknya. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan AI, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, terus juga Gemini dan lainnya itu belum mampu membuat citasi atau pengutipan yang tepat. Seringkali mereka ngelantur. Misal, ini kalimat ini dikutip nih dalam Bapak Ibu misalnya ya, menyalin secara langsung dari sebuah teks atau dokumen tanpa ada izin atau pencantuman sumber kurung buka misalnya. Itu hasil dari ChatGPT misalnya ya, kurung buka Nugraha 2025. Padahal saya belum pernah mengungkapkan seperti itu. Oke, karena ChatGPT, DeepSeek maupun chatbot lainnya itu belum sampai ke arah situ kemajuan teknologinya. Jadi biasanya itu manipulasi sumber dan diharapkan Bapak Ibu tidak menggunakan chatbot seperti itu, gitu ya. Chatbot itu belum pasti 100% kena plagiarisme authorship. Dan inilah yang dideteksi nanti oleh software-software seperti Drillbit gitu ya, seperti Drillbit dalam hal ini yang nanti akan menilai menilai sejauh mana ukuran gitu ya atau indikator dari similarity maupun penggunaan AI score Bapak Ibu. Nah, tuh. Yang selanjutnya, nah ini tadi sudah dibahas sebetulnya ya. Bagaimana cara menghindari plagiasi? Bapak Ibu silahkan parafrase, yaitu merangkum karya orang lain lalu ditulis kembali dengan kalimat sendiri atau menggunakan kata kalimat lain untuk menyatakan maksud yang sama, diakhiri dengan kurung buka, nama akhir, koma, tahun, kurung tutup, titik. Dan perhatikan spasi-spasinya ya. Nah, jadi kurung buka tuh tanpa spasi, kurung buka N-nya dekat tuh sama kurung buka Nugraha, koma spasi 2025 kurung tutup titik spasi gitu. Lalu yang selanjutnya mencantumkan sumber seperti yang tadi disebutkan, kurung buka siapa, koma tahun, kurung tutup titik. Dan yang selanjutnya kalau memberi tanda kutip ini tidak disarankan ya karena tadi kita beralih ke kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu pakai quotation. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang benar. Tadi saya masih menemukan bahwa ada pengutipan yang seperti ini. Praktikum yang dilaksanakan baik dengan pendekatan serta strategi yang beragam, kurung buka Levin 2006, turut berkontribusi dalam menjembatani pemahaman teori di semua jurusan termasuk di pendidikan keguruan, kurung buka FIK 2006, kurung tutup titik. Nah, ingat ya Bapak Ibu, kalau misalkan kalimat tersebut masih merupakan satu gagasan, itu diungkapkannya pengutipannya di akhir. Jadi di sini tidak perlu sebelum koma, tidak perlu Levin 2006 karena kalimatnya belum selesai. Praktikum yang dilaksanakan baik dengan pendekatan strategi yang beragam itu kan belum selesai kalimatnya. Jadi pengutipannya itu ada di akhir kalimat ya. Jadi kalau ada koma, silahkan selesaikan dulu kalimatnya, baru kurung buka siapa, koma 2006 kurung tutup titik ya, seperti itu. Ini ketika yang mengutip dari dua sumber gitu ya. Berarti Levin sama Fick itu ngomongnya sama. Sama seperti itu. Adapun ini juga sama Bapak Ibu kurang lebih perbedaannya Meyer, De Graaf, Meiring 2011, Yaeli 2008. Nah ini ada 3 orang ya. Jadi Meyer, De Graaf, Meiring itu adalah 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda nulis dalam satu artikel yang sama tahun 2019 kurung tutup. Ditambah lagi ada sumber lain ditulis oleh Yaeli 2008. Yang mengungkapkan hal yang sama kurung tutup. Saya masih menemukan di Bapak Ibu di sininya, mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu mengutip menggunakan Mendeley atau menggunakan software apa, tapi masih di sininya tertulis misalnya Meyer, et al ya, et al titik, 2011. Nah, yang dimaksud dengan et al tersebut itu adalah bahasa Inggris Bapak Ibu.
karena artikel kita ditulis dalam bahasa Indonesia, jadi Bapak Ibu cukup menulis major, DKK, titik, 2011 kurung tutup titik. Ya, jadi et al-nya diganti menggunakan DKK titik koma. Seperti itu. Oke, ini sama sebetulnya. Jadi kalimat-kalimat ini sebelum kurung buka merupakan kalimat yang diparafrase terlebih dahulu oleh penulisnya. Seperti itu. Dan di sini tidak menyertakan halaman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan Maknun, 2012.245 kurung tutup titik. Mungkin di PKP diharuskan untuk menuliskan halaman. Tetapi di Karil cukup aja kurung buka Maknun, 2012 kurung tutup titik. Ya, seperti itu. Nah, oke. Tuh, slide-nya udah selesai, udah habis. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan ya seperti itu untuk mengurangi tingkat plagiasinya. Kita cari, kita coba diskusikan beberapa hal yang memang perlu disampaikan sebentar. Oke. Izin ya Mbak Wayan, saya buka punya Mbak Wayan. Iya Pak, biar tahu juga salahnya tuh banyak. Siap. Oke, Bapak Ibu, ini izin saya demonstrasikan beberapa hal yang mana ini sudah ditulis oleh Mbak Wayan. Ya, nah, mungkin oke, ini adalah format Mbak Wayan seperti ini, di mana diawali dari judul, ya. Jadi kita bahas, silahkan Bapak Ibu samakan dengan punya sendirinya, ya, dengan punya sendiri. Jangan sampai setelah saya ngomong panjang lebar, tapi tidak dipahami, sehingga ngirim lagi tugas 3 koreksinya masih belum diperbaiki, dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu ya kita sama-sama bekerja sama ya dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Saya juga manusia hanya punya 1 kali 24 jam. Bahkan 24 jam itu untuk universitas ini, untuk universitas ini, untuk universitas ini, belum juga untuk keluarga ya. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama bekerja sama. Silahkan Bapak Ibu koreksi dulu sehingga Tuweb ini menjadi sarana yang benar-benar memberikan wadah untuk merefleksi gitu, dapat menjadi koreksi pribadi gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah tulisan dari Mbak Wayan. Yang di atas judulnya sudah benar, ditulis kapital semua. Oke, Bapak Ibu di sini masih ada yang tugasnya belum ditulis kapital dan tidak sesuai dengan format seperti ini, silahkan diperbaiki. Template-nya bisa di-download, tinggal tinggal diketik sebetulnya di template tersebut. Mbak Wayan izin, ini ditulis di template-nya langsung kan? Iya Pak, yang di Nah, template oke. Bapak. Sip, berarti template itu di-download baru diedit dengan isi yang Bapak Ibu punya ya. Lanjut. Nah, ini di sini tadi tidak ada spasi, kalau tidak salah di template-nya ada satu ini ya, ada satu jarak, bukan spasi, ada satu enter. Jadi silakan diperbaiki. Lalu ininya sudah benar. Nah, ini Bapak Ibu email itu adalah email corresponding autornya saja. Tidak perlu menyertakan email saya maupun email tutor lain ya. Jadi silahkan digunakan email yang penulis pertamanya saja. Dalam hal ini penulis pertamanya adalah mahasiswa Karil, yaitu adalah Mbak Wayan atau juga Bapak Ibu peserta Karil di sini. Yang selanjutnya ini abstrak. Abstrak ini untuk mendeteksinya sebetulnya mudah, tinggal di sini aja, di blok aja. Tuh udah ketahuan, di sini ada katanya 158 ya, 158 kata. Berarti ini sudah memenuhi memenuhi batas gitu ya, batas penulisan abstrak, di mana batas penulisan abstrak itu 150 sampai 200 kata. Ketika Bapak Ibu masih kurang nih dalam abstraknya, silahkan ditambahkan lagi kata-katanya, maupun yang berlebih silahkan dapat dikurangi.
Oke, saya lihat ini abstraknya sudah cukup lumayan sesuai gitu. Karena apa? Yang pertama didahului dengan ini adalah resume dari pendahuluan. Lalu ini adalah kata yang terkait dengan metode ya. Ini metode nih sampai sini. Lalu dari ini adalah hasilnya 25% dan lainnya. Oke, ini adalah hasil dan pembahasan. Lalu ini adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa model Oke, ini adalah kesimpulan dan mungkin bisa juga kalau misalkan Bapak Ibu mau tuliskan saran juga silahkan. Tapi ini sudah memenuhi kaidah dari penulisan abstrak. Di sini saya beri komentar yang bahasa Indonesia tidak perlu ditulis miring atau italik tegak seperti ini saja. Karena dalam file asli tugasnya Mbak Wayan tulisannya seperti ini. Miring semua. Ya, jadi silahkan blok lalu Ctrl I. Oke, kecuali ini kata-kata yang memang ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya dimiringkan aja ya. Karena Mbak Wayan di sininya menggunakan problem based learning, bukan pembelajaran berbasis masalah. Hal itu sah-sah aja, oke. Dan yang lainnya mohon perhatikan juga tentang spasi. Ya, ini ada 2 spasi nih. Jadi hanya 1 spasi saja. Begitupun juga dengan ini. Ini titik nggak pakai spasi, kasih spasi. Ya, seperti itu. Oke, yang abstraknya ini yang abstrak bahasa Inggris udah kurang lebih sudah sesuai karena 172 kata di sini udah oke. Hanya saja ini perlu diedit lagi karena ini jadi 2 paragraf ya, entah itu kepencet enter atau seperti apa. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kata kunci juga hanya dipisahkan dengan koma ya. Jadi seperti ini, misalnya Mbak Wayan punya kata kunci matematika, problem based learning, penjumlahan dan pengurangan. Jadi silahkan matematika, koma, problem based learning, koma, penjumlahan dan pengurangan. Ini kenapa pakai dan? Karena memang ini satu frase gitu ya, satu materi. Tapi kalau misalkan di sini Bapak Ibu ada siswa dan, nah, jadi jangan pakai dan karena dan ini kan kata penghubung. Jadi kalau misalkan mau katanya seperti ini ya koma ya. Jadi tidak ada dan yang berarti menyebutkan kata kunci ini, kata kunci ini, kata kunci ini, kata kunci ini dan kata kunci ini. Tetapi semuanya dipisahkan cukup dengan koma, tidak pakai kata penghubung. Oke. Dalam konteks ini dan yang di sini karena Bawayan ini bukan kata penghubung dannya, tapi satu kesatuan bahwa materinya penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti itu. Sebentar, saya colokin dulu charger. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Abstrak. Baik, Tidak ada, semoga Pak. oke, siap. Semoga dapat dipahami ya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang abstraknya belum sesuai, baik itu jumlah katanya, silahkan sesuaikan. Dan Bapak Ibu perlu dipahami kembali bahwa abstrak ini adalah rangkuman. Jadi, rangkuman yang dimaksud adalah Bapak Ibu perlu memasukkan bagian pendahuluan, ya, intisari dari bagian pendahuluan di sana. Ini kalau punya Mbak Wayan, ini bagian pendahuluannya nih. Oke. Ini bagian metode, perlu juga memasukkan bagian metode. Ini adalah intisari dari metodenya Mbak Wayan. Lalu memasukkan juga intisari atau rangkuman dari bagian hasil dan pembahasan. Oke, ini hasil dan pembahasan supaya jelas warnanya berbeda. Ini adalah intisari atau resume atau poin penting dari bagian kesimpulan ya. Jadi ketika semua ini sudah ada semuanya ya sudah berarti udah clear, udah oke, nggak ada perlu yang dikomentari. Oke, yang selanjutnya pendahuluan. Di dalam pendahuluan tadi di sini ada Mas Andi. Nah, kalau Mas Andi pakai enter ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang lain juga kalau misalkan setelah sesuai dengan template kalau nggak salah di template juga nggak ada enternya gitu ya. Jadi
habis pendahuluan jangan di-enter, langsung aja kayak gini ya. Jadi langsung isi yang mana bersifat paragraf. Oke. Paragraf naratif deskriptif. Oke, seperti ini. Tidak ada lagi subpoint. Di sini masih ada nih yang mindahin formatnya PKP. Jadi nggak seperti ini ya, nggak ada latar belakang. Semuanya langsung pendahuluan. Oke, di Karil ini semuanya dibuat naratif deskriptif. Oke, pendahuluan isinya apa? Pendahuluan isinya ya latar belakang, terus juga solusi gitu ya, penawaran solusi maupun tujuan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan dan juga manfaat dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Oke, ini kurang lebih sudah cukup. Tadi sudah saya baca. Di sini sudah bagus ya. Pengutipannya sudah benar. Saya harap husnudonnya saya atau prasangka baiknya saya ini adalah hasil parafrasenya Mbak Wayan. Oke. Nah, ini adalah hasil parafrasenya Mbak Wayan. Karena apa? Ketika misalkan ini tidak parafrase diri sendiri ya nanti akan terdeteksi di tugas 4. Pokoknya kalau misalkan Pak, saya jujur nih, ini tuh sebetulnya copy paste. Ya berarti nanti di tugas 4 ini akan teridentifikasi plagiat gitu ya. Similarity score-nya pasti akan tinggi kalau copy paste. Tapi prasangka baiknya tutor, prasangka baiknya saya, ini adalah hasil parafrase Bapak Ibu ketika mengutip seperti ini, yang mana ide utamanya adalah dari Prasetya dan kawan-kawan. Nah, ini Mbak Wayan, mohon izin kiranya et al. Ini bahasa Inggris ya. Jadi diganti saja et al.-nya DKK titik koma ya seperti ini. Jadi Prasetya, koma DKK titik koma 2022 kurung tutup titik. Oke, udah oke. Yang lainnya juga sama atau biar cara cepat seperti apa? Cara cepat ini copy sampai sini kan. Ini Ctrl C ya. Ctrl H, Ctrl V. Di sininya berarti koma spasi DKK titik ya. Replace all. Tuh. Saya sudah membuat 6 replacement. Do you continue seven? Yes. Oke, semuanya sudah. Tuh, jadi semuanya tuh DKK. Dwiana, DKK titik, 2022. Oke, seperti itu. Ini kurang lebih sudah cukup. Jadi Gimana? caranya untuk ngubah DKK bisa diulangi Bapak? Oke. Ini saya blok dulu, ya. Saya blok dulu. Bapak Ibu bisa pakai mouse, bisa pakai ini. Ini kalau pakai mouse ditekan di blok, aduh, Ediantonya kena nih. Saya pakai ini aja, pakai shift aja, shift-nya ditekan, digeserin ke kiri biar ngeblok et all-nya. Nah, udah. Ediantonya jangan diblok, nanti dia akan keganti kalau ke blok ya. Jadi diubah ininya aja, spasi yang di sini add spasi al titik. Nah, komanya jangan diblok. Ini di Ctrl C. Ctrl C itu bukan buat buat ngopi gitu ya. Lalu habis itu Bapak Ibu habis Ctrl C, Ctrl H. CTRL H. Nah, yang tadi Ctrl V di sini atau dipastekan. Klik kanan, paste. Ya. Habis itu Bapak Ibu di sininya ketik. Yang di atas itu diganti sama apa? Diganti sama koma, spasi, DKK, titik. Udah seperti itu. Habis itu klik replace all. Oh, 6 ya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu rekamannya bisa dilihat lagi kalau lupa ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya apresiasi di setiap paragraf yang ditulis oleh Mbak Wayan itu ada pengutipannya. Nah, hal ini fungsinya apa? Untungnya apa? Berarti Mbak Wayan di daftar pustakanya itu banyak gitu ya. Udah penuh tuh syaratnya. Syaratnya kan 5 artikel, 5 buku. Pasti udah terpenuhi. Kalau misalkan di pendahuluan udah banyak seperti ini.
Oke, itu ini udah oke lah ya. Saya sengaja tidak terlalu fokus ke arah substansinya, karena apa, yang pasti gini aja, indikatornya adalah ketika Bapak Ibu sudah membaca, setiap kalimatnya itu nyambung, enak dibaca, itu udah cukup. Nggak perlu misalkan dikomentari, "Oh Mbak Wayan ini terlalu jauh ngomongin pendidikan," dan lainnya. Padahal kan Mbak Wayan penelitiannya tentang peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 berhitung penjumlahan dan lainnya. Saya tidak akan komentari itu, karena substansi hal tersebut itu nanti Bapak Ibu akan peroleh mungkin, jika ada rezeki, itu dalam, eee, tingkat S2 gitu ya, dalam jenjang S2. Saran saya, ketika dibaca itu udah nyambung, setiap kalimatnya udah oke, dan tiap paragraf itu ngomonginnya nyambung, itu udah oke. Karena apa? Ini kan dari paragraf 1 ngomongin pendidikan, paragraf 2 ngomongin pendidikan, paragraf 3 peningkatan kualitas pendidikan. Eee, Terus juga paragraf 4 ngomongin tentang tidak hanya ini apa ya, salah kayaknya ya? Berlangsung mungkin ya. Paragraf 4 ngomongin tentang pembelajaran bermakna gitu ya. Jadi masih nyambung-nyambung aja, nggak ngomonginnya terlalu jauh. Nah, tapi tadi ada tuh tugas yang Bapak Ibu kumpulkan juga ada yang masih jauh. Jadi paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2-nya nggak nyambung gitu, ngomonginnya kayak terlalu jauh. Jadi silahkan Bapak Ibu buat kalimat-kalimat yang bisa mengaitkan gitu ya, antar paragraf sehingga bisa dipahami, bisa dibaca dengan baik. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini mohon izin kiranya ada Surata Agung Sudarma 2023. Ini nggak kekoreksi nih sama saya ya. Jadi Mbak Wulan, Mbak Wayan, maaf ya nanti ini dirubah aja. Nah, dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Pada intinya kan ini ya. Pada intinya kan ini kalimatnya. Langsung aja lah. Karena ini paragraf baru, jadi idenya aja langsung. Pembelajaran yang bermakna bagi siswa terjadi ketika ada perubahan dalam pemahaman mereka, bukan sekedar menghafal. Duh, ini kayaknya copy paste atau gimana? Menghafal konsep, tetapi bukan sekedar konsep. Gini aja ya, Surata, DKK 2023. Kurung tutup. Berarti yang ininya hapus. Oke, seperti itu ya Mbak Wayan. Jadi kurangi pengutipan-pengutipan yang hal ini sejalan dengan bla 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 bla, tapi sampaikan dulu apa yang menjadi ide, lalu siapa yang ide tersebut diambil dari mana. Gitu aja lah. Supaya nantinya tidak eh, terindikasi plagiat ya. Nah, lanjut nih, ini nih. Saya kasih tahu koma bukan kurung buka. Ini koma kayaknya ya. Lanjut setiap pendidik. Berdasarkan pendapat para ahli, matematika merupakan ilmu pelajar rata-rata. Lanjut setiap pendidik. Gimana ini? Matematika merupakan berdasarkan dasar. Berdasarkan pendapat para ahli, matematika merupakan ilmu yang mempelajari pola keteraturan dan tingkatan. Apa ini idenya? Dan tingkatan. Lebih lanjut lagi, itu mungkin ya, bahwa setiap pendidik mata pelajaran matematika. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu silahkan baca kembali karena ada hal-hal yang memang memiliki kewajiban untuk menyiapkan fasilitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika itu sendiri. Ini mungkin yang dimaksud oleh Mbak Maya. Anita, koma,
2023. Oke, bla 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 bla. Ini skip. Ini nih. Ini saya nggak ngerti. Ini apa? Kata saya tanyain. Karena nggak ngerti. Ini bangun dua dimensi banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ervi, Dila, Fitri, Mai, Sri, Lena. Ini apa maksudnya? Apakah mereka ini merupakan bangun datar dua dimensi gitu ya? Jadi saya kurang tahu maksud ini atau mau kutipan ini tuh. Jadi silahkan mungkin hanya Mbak Wayan dan Tuhan yang tahu terkait dengan maksud dari hal tersebut. Oke, ini udah oke. Ini juga sama tadi ya, ubah kalimat, maaf, kutipan langsung menjadi kutipan tidak langsung, berarti langsung aja ke isi bahwa problem based learning merupakan pendekatan pengembangan masalah autentik, mengembangkan kemampuan berpikir pengetahuan baru. Kurung buka, Fitri, DKK, titik, koma, 2023 ya. Oke. Nah ini udah oke nih, PBL-nya udah pada miring-miring. Ini juga sama, silahkan nanti sama Mbak Wayan diubah jadi kutipan tidak langsung. Paragraf pendahuluan diakhiri dengan apa? Bagian pendahuluan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan satu paragraf yang menceritakan tujuan dari penelitian Bapak Ibu dan manfaat dari penelitian Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Dengan mengintegrasikan model PBL dalam pembelajaran penyempurnaan diharapkan siswa lebih mudah dan menunjukkan peningkatan hasil belajar. Oleh sebab itu, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan mutu pembelajaran capaian siswa kelas SD, khususnya dalam materi penjumlahan dan pengurangan. Kalimat ini menceritakan terkait dengan tujuan, merangkum latar belakang, tujuannya apa dilakukan penelitian. Ini sudah oke, ya. Dan saya masih banyak temukan di akhir paragraf Bapak Ibu, ada yang menuliskan misalnya oleh sebab itu atau berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti, di sini ya, peneliti atau saya atau penulis mengambil judul dan lainnya atau melakukan penelitian berjudul dan lainnya itu harap tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Peneliti, penulis, saya, kami itu dicoret. Karena apa? Memperlihatkan bahwa tulisan yang Bapak Ibu tulis itu tidak objektif. Masih ada unsur subjektifnya gitu ya, masih ada egonya. Egonya cukup dituliskan dengan kata penelitian. Jadi semuanya dirubah tuh, dikemas. Jadi kata penelitian berdasarkan latar belakang tersebut atau berdasarkan pemaparan tersebut, berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, yaitu bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, oke, itu jadi ganti kata peneliti dengan kata penelitian. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu mau menuliskan manfaatnya di akhir paragraf bagian pendahuluan, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan seperti di PKP. 1 bagi guru, 2 bagi siswa, 3 bagi peneliti. Tidak seperti itu. Sampaikan aja manfaat yang secara umum seperti apa. Oke, ini juga sudah berisi kayak nyata untuk, nah ini kan termasuk manfaat juga. Jadi tujuan yang bisa dikatakan bermanfaat gitu ya, manfaat juga. Meningkatkan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa kelas 1 SD khususnya dalam materi penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke bagian metode. Nah, di bagian metode ini, mohon izin kiranya saya menegaskan kembali bahwa metode yang dimaksud di sini bukan metode pembelajaran, bukan metode presentasi, bukan metode ceramah, bukan metode diskusi, tetapi metode yang ditulis di sini adalah metode penelitian. Ya, sehingga oke, di sini adalah metode
penelitian. Sehingga Bapak Ibu di sini di bagian ini perlu menceritakan metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan dan harus sinkron. Ketika di abstrak menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas, maka di metode juga menggunakan PTK. Karena ada tugas yang mengungkapkan di atasnya itu PTK, di abstraknya PTK. Tetapi di metode yang bagian ini dia menggunakan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Itu sesuatu yang berbeda. Antara Bapak Ibu menggoreng ayam goreng dengan membakar ayam itu berbeda, ya. Jadi jangan bercerita bahwa di atasnya itu adalah saya ingin menggunakan metode membakar, tetapi di bagian metode bercerita tentang menggoreng gitu. Jadi semuanya harus sinkron ya, seperti itu. Oke, itu adalah bagian metode. Jadi classroom action research. Oke, penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Di dalam bagian metode, Bapak Ibu juga perlu gitu ya, perlu membuat menyelipkan kutipan gitu. Jadi di sini kan apa itu misalnya penelitian tindakan kelas itu apa dan lainnya. Penelitian tindakan kelas adalah bla 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 bla, kurung buka siapa, koma tahunnya berapa, kurung tutup titik. Ya, seperti itu. Lanjut, ini isinya apa saja, udah tahapan perbaikan, pengumpulan data dan yang lainnya. Dan di sini nih Nah, di sini saya tulis untuk Mbak Wayan, satu paragraf terdiri minimal 2 kalimat. Oleh sebab itu, ini kan cuma 1 kalimat. Adapun tahapan perbaikan pembelajaran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Maka daripada mubazir, ya, maka ini harus disatukan aja dengan paragraf sebelumnya. Ini nggak perlu pakai titik 2, pakai titik aja. Adapun tahapan perbaikan pembelajaran pada penelitian ini tergambar gitu ya. Karena kalau misalkan sebagai berikut, sorry. Kalau misalkan sebagai berikut, nggak kelihatan berikut tuh yang mana. Apalagi ini beda halaman. Adapun tahapan perbaikan pelajaran penelitian ini tergambar, bisa tersaji dalam desain pada gambar 1 sebagai berikut. Oke, ini gambarnya terlalu gede nih. Gambarnya kecilin aja ya. Nah, segini cukup. Gambarnya ya biasanya 1/3 halaman lah ya gambarnya itu. Jadi kan ini cukup nih, atau setengah halaman juga itu udah paling maksimal. Nah, tadi saya banyak komentari, Bapak Ibu ada yang membuat gambarnya sendiri. Carilah gambar yang lebih lebih bagus gitu ya. Seperti ini kan bagus nih gambarnya. Jadi silahkan Bapak Ibu di Google juga banyak. Saya sampaikan di Google juga banyak ya gambar PTK. Jadi Bapak Ibu pilih yang paling sesuai, pilih yang paling bagus gitu ya. Pilih yang paling ya jos dan dos lah ya kalau bahasa Jawanya mah. Jadi pilih yang paling oke, lalu masukkan ke manuskrip Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu memaksakan membuat gambar sendiri, tetapi gambarnya ya maaf gitu ya, ketika dilihat ya memang tahapan-tahapannya ngaco gitu ya, nggak sesuai dan lainnya. Oke, itu. Terus ingat penamaan, ini sudah sesuai nih. Penamaan gambar ini sebetulnya sudah dibahas. Penamaan gambar itu di bawah gambar, penamaan tabel di atas tabel. Nah, ini sudah sesuai dan tidak ada grafik. Grafik itu masuknya ke gambar. Berarti kalau ada grafik ya tulis aja gambar 1, grafik bla 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 bla, judulnya apa. Ya, seperti itu. Dan ini sesuai urutan. Kalau di PKP pasti nih dituliskan gambar 4.2, gambar 4.1, tapi ini tidak ada bab. Dalam Karin itu tidak ada bab. Makanya dituliskan gambar keberapa nih dari awal halaman. Sebelumnya kan tidak ada gambar. Gambar ini adalah gambar yang ke-1 dari artikel yang Mbak Wayan tulis. Berarti ini gambar ke-1, bukan 4.1 dan lainnya, tapi gambar keberapa
dari awal halaman. Oke. Tuh subjeknya udah oke, ini ada bla 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 dan lainnya. Ini mungkin tabel, tabelnya tabel, ini agak jauh-jauh gini ya. Tabelnya tabel 1, ini di rata tengah ya. Rata tengahnya ini set, udah rata tengah. Terus ini kayaknya terlalu jauh-jauh. Padahal tabel ini bisa dikecilin. Ininya nih. Udah 1 sebetulnya ya. Ini dikecilin nih. Oh, udah 0,05. Nah, segini cukup lah. Tadi terlalu jauh. Oke. Udah nih. Beres bagian metode ya. Jadi Bapak Ibu juga silahkan bagi yang tadi dikoreksi, nampaknya mengoreksi itu tidak lama ya, merevisi itu tidak lama. Bapak Ibu perlu waktu 1 malam aja ketika anak Bapak Ibu sudah tidur gitu, bisa sedikit waktu karena kalau misalkan di pagi hari kan biasanya ada yang mengajar, melakukan aktivitas dan lainnya. Jadi di malam hari setelah Bapak Ibu anaknya tidur, mohon fokus dulu gitu ya atau dititipkan dulu ke suami di waktu-waktu tertentu agar fokus dulu merevisi karilnya, insya Allah selesai ya. Dan ketika Bapak Ibu apa istilahnya memakai joki gitu ya, harus harus cermat, jangan sampai si joki itu membodohi Bapak Ibu malah dikasih format yang salah dan yang lainnya gitu. Tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan joki karena Bapak Ibu sayang lah, Bapak Ibu juga lebih memiliki potensi itu dibanding me, me- menyuruh orang lain. Silahkan dikerjakan aja oleh Bapak Ibu. Oke, ini. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, ini Mbak Wayan membagi 2 hasil dan pembahasan. Hapus aja ya, tidak pakai subjudul. Seperti simpulan dan saran juga tidak ada simpulan lalu saran. Semuanya di bagian yang sama. Jadi di sini sudah ada porsi-porsinya. Silahkan tuliskan di porsi-porsi yang sudah disediakan. Tidak membuat subpoin tertentu. Yang selanjutnya ini adalah isinya apa yang dihasilkan dari penelitian ini, sampaikan ya. Ini saya sudah mengapresiasi, maaf Mbak Wayan, ini namanya bukan tabel, tapi ini adalah gambar ya. Karena kalau tabel itu kan yang seperti tadi, yang seperti ini namanya tabel. Kalau ini gambar, berarti ditulisnya di bawah. Gambar 2, karena tadi ada gambar satunya di atas tuh yang desain PTK. Nah, ini adalah gambar 2 grafik ya. Grafik rekapitulasi hasil belajar siswa prasiklus. Nah, ini ada prasiklusnya segini. Oke, ini dibahas nih sama Mbak Wayan, bla 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 bla. Nah, ini juga sama. Ini bukan grafik tapi gambar, sehingga di sininya diganti menjadi gambar 3. Karena tadi kan gambarnya udah gambar yang ketiga nih. Gambar 3, apa ini? Rekapitulasi mungkin ya, hasil belajar grafik hasil belajar siklus 1. Oke, seperti itu ya. Tidak ada grafik, adanya tabel dan gambar. Sehingga grafik ini harusnya ditulis dengan tulisan, oh maaf, itu harusnya gambar 3 ya, karena gambarnya tadi kan udah ada 3. Lanjut. Nah, ini paragrafnya kok gini nggak sama, paragrafnya harus ratanya harus sama nih. Beda sih. Nah, sama, paragrafnya udah sama. Bla 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 bla. Ini rapihin lagi kalau Bapak Ibu, rapihinnya ya dari atas aja ke bawah ya. Diganti lagi gambar gambar berapa tadi? 4 berarti ya. Gambar 4, grafik hasil belajar
siswa pada siklus 2. Oke, udah deh. Habis itu nggak perlu pakai pembatas pembahasan. Langsung aja semuanya disatukan sama. Nah, di sini perlu adanya kutipan. Nah, di Mbak Wayan udah ada kutipan. Maksudnya kutipan dalam hasil dan pembahasan apa? Bapak Ibu kan udah meneliti nih. Udah meneliti sesuatu, udah tahu ukurannya. Lalu Bapak Ibu harus merefleksi hasil yang Bapak Ibu peroleh itu sama nggak dengan penelitian yang lain? Ada perbedaannya nggak? Apa yang membuat kuat dan yang lainnya? Nah, silahkan dielaborasi lebih dalam. Analoginya seperti apa? Analoginya kalau di bagian pendahuluan, mohon maaf ini ya, ini saya kaitkan dengan konteks misalnya perempuan. Perempuan ini misalnya aduh saya gendut nih. Perempuan tuh punya masalah gendut misalnya ya, mohon maaf. Bukan bukan menyinggung satu orang atau lainnya ya, tapi ini hanya analogi saja. Perempuan ini punya masalah gendut, lalu dia berpikir di bagian pendahuluan tuh, "Ah, saya kayaknya, olahraga rutin lari pagi, biar nggak gendut bisa nih." Kan banyak alternatifnya, bisa diet, bisa olahraga, bisa mengurangi makan dan yang lainnya gitu ya. Bisa makannya diganti pola makannya, tapi dia memilihnya, lari pagi, oke. Terus ditulis tuh metodenya seperti apa, penelitian. Lalu dia, melihat nih, mengukur pakai timbangan berat badan. Itu kan instrumen, ya. Instrumennya adalah timbangan berat badan. Dia mengukur, oh ternyata meskipun lari paginya rutin, tapi berat badan saya di timbangan itu 120 kilo misalnya. Aduh, masih berat, gitu. Lalu kan tidak hanya sebatas menyampaikan bahwa eee, meskipun lari pagi berat badan itu masih 120 kilo. Nah, Bapak Ibu perlu menafsirkan, kenapa bisa 120 kilo? Kan Bapak Ibu sendiri yang bisa bercerita. Dicarilah, ternyata, saya merefleksi bahwa lari pagi yang saya lakukan cuma 1 menit, ya. Cuma 1 menit dan cuma 10 meter. Ya nggak inilah, nggak akan mengurangi berat badan lah. Terus ditambah lagi misalnya, setelah lari pagi saya makan, siomay, saya makan gorengan, saya makan kupat tahu, saya makan bakwan, dan yang lainnya. Ya, itulah di sini fungsinya pembahasan. Jadi direfleksi tuh, apa nih yang melandasi, kenapa nih setiap siklus itu bisa naik gitu. Oh ternyata, pembelajaran kooperatif ini sangat menyenangkan dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian siapa 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 gitu ya, dan lainnya. Atau misalkan berbeda, ternyata di penelitian saya seperti ini, tapi di penelitian orang lain seperti ini, sampaikan. Tapi ingat, tata cara pengutipannya tetap ya, tata cara penulisannya gunakan cara pengutipan tidak langsung. Jadi kalau misalkan di sini penelitian ini punya kesamaan sebelumnya yang menyoroti pentingnya memperbaiki cara mengajar supaya hasil belajar siswa meningkat. Tuh, berarti ini intinya adalah memperbaiki cara mengajar katanya. Nah, salah satu contohnya bahwa gitu ya, salah satu contohnya bahwa pembelajaran kooperatif, salah satu contohnya dapat dilakukan melalui pembelajaran kooperatif yang bisa membuat siswa lebih termotivasi sehingga hasil belajar matematika mereka menjadi lebih baik. Itu siapa yang ngomong nih? Rahmawati 2022, Rahmawati 2022, kurung tutup. Ini yang tadi yang saya pindahkan, hapus. Tapi bedanya, ini bahasa bukan bahasa ilmiah ya. Meskipun demikian, ini bahasa ini nih curhat di
mang sayur ya pagi-pagi. Tapi bedanya meskipun demikian penelitian ini memiliki gitu ya, memiliki kelebihan atau memiliki fokus pada atau lebih berfokus pada penerapan siklus pembelajarannya terus benar-benar bukan cuma metode kooperatif secara umum saja. Tuh keren bawayannya, jadi enak banget. Selain itu penelitian dari Sari dan Putra menunjukkan ini selain itu ininya selain itu ini saya sembunyiin dulu. Selain itu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kesulitan bisa membantu mereka lebih paham materi matematika. Siapa yang ngomong? Sari. Sari dan Purba. Dannya pakai ini aja lah biar lebih keren. Sari dan Putra, 2023. Gitu. Udah. Temuan dari penelitian saya. Hapus, nggak pakai saya. Ini eksis nih. Temuan dari penelitian ini, gitu ya. Jadi kan lebih objektif. Temuan dari penelitian ini juga mendukung hal tersebut. Di mana bimbingan khusus untuk siswa yang benar-benar terpenuhi. Jadi penelitian ini menegaskan kalau kombinasi cara belajar yang melibatkan siswa secara aktif bimbingan belajar personal memang efektif bukan buat ya, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Udah tuh, udah selesai. Bagian hasil dan pembahasan. Ini kesimpulannya hapus. Ini dibuat ya 2 paragraf aja. Waduh, ini sarannya banyak banget nih. Ya, jadi kesimpulan dan saran silahkan Bapak Ibu resume lagi menjadi 2 paragraf saja. Ini terlalu panjang ya. Ini silahkan ini lagi dipersempit lagi, maksudnya dipadatkan lagi, disingkatkan lagi menjadi 2 paragraf ya. Semuanya disatukan, tidak dipisah ya, apalagi karetnya 2 yang pedas. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah dikasih porsi, ini daftar pustaka, ini apa, ini apa, ini apa. Tidak perlu menuliskan lagi subjudulnya. Oke, itu simpulan dan saran. Simpulan dan sarannya ini mungkin Mbak Wayan ke depannya bisa dirubah lagi menjadi 2 paragraf. Ya, 2 paragraf itu ya kurang lebih 1 halaman lah. Ini bisa sampai sini aja nih. Nah, segini juga udah cukup kesimpulan tuh ya. Atau segini juga udah cukup, ya silakan. Oke, nah ini daftar pustakanya saya apresiasi. Masih banyak yang salah dalam menulis daftar pustaka, tapi yang Mbak Wayan ini nampaknya benar. Ini nama kedua ya, jadi misalnya ini adalah Sari Anita, berarti ditulisnya Anita, S 2023 titik strategi pembelajaran di sekolah dasar Jakarta Bumi Aksara. Berarti ini adalah sumbernya buku. Yang buku saya tandai warna hijau, biru ya, biru atau hijau toska seperti ini. Ini buku 1 udah oke. Lalu yang selanjutnya cari buku lagi. Bukunya baru 1 ya. Jadi silakan Mbak Wayan tambahkan sumber buku. Ini sebetulnya Bapak Ibu saya sudah demonstrasikan, saya sudah simulasikan kemarin bagaimana cara mengutip dari jurnal ya. Membawa daftar pustaka dari jurnal. Ini daftar pustakanya udah banyak dari jurnalnya, artikel jurnalnya, berarti ini sudah memenuhi ketentuan. Dan ingat Bapak Ibu, semua yang ditulis di sini harus ada pada isi. Contohnya seperti apa? Saya ingin mengkonfirmasi, saya ingin mencek apakah Arfiani ini ada dalam isi. Gampang caranya. Tulis aja di sininya Arfiani. Tuh. Mbak Wayan sudah mengutip Arfiani di sini. Berarti Mbak Wayan ketika menulis di daftar pustaka ada Arfiani itu tidak salah karena dia sudah mengutip ya. Oke.
Yang salah itu ketika ada diisi tapi tidak ada di daftar pustaka, tapi ada itu salah. Lalu yang selanjutnya ketika ada di daftar pustaka tapi nggak ada diisi, itu juga salah. Lalu yang selanjutnya, ini Dila nih, Dila. Nah, Mbak, oh ini nih yang nggak ngerti nih, Dila nih ya, nggak jelas nih pengutipannya. Jadi silahkan betulkan ya Mbak Wayan ya. Lalu yang selanjutnya di Dwiana. Dwiana apakah benar-benar dikutip? Oke, benar, udah ada dikutip. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah memperbaiki pembelajaran matematika. Oke, ini udah oke. Lalu contoh siagian, coba siagian. Oke, udah di atas, udah ada siagian. Berarti ini udah clear ya, semua daftar pustakanya udah clear. Tinggal yang kurang itu adalah bukunya baru satu. Silahkan di Google Books cari lagi ya, Mbak Wayan. Karena di sini saya lihat untuk artikel ilmiahnya sudah oke, sudah lebih dari 5, tapi bukunya masih satu. Ingat, batas minimal kelulusan itu adalah 5 buku dan juga 5 artikel yang dirujuk. Mungkin seperti itu untuk simulasi kali ini, Bapak Ibu. Dan saya ingatkan lagi di akhir, bagaimana, karena masih banyak nih yang nanya, bagaimana cara menulis daftar pustaka dari sumber artikel ilmiah yang sudah kita rujuk. Caranya adalah Bapak Ibu buka Google Scholar yang Bapak Ibu sudah rujuk ya, terus juga sudah dikutip dari Google Scholar. Misalnya ini nih, misalnya dari, aduh kok ada seperti ini ya, biasanya nggak pernah ada. Stair, tangga, udah tangganya cuma itu gitu. Verify, oke. Nah, tinggal klik ini aja nih. Misal Bapak Ibu udah ngutip dari artikel ini, cite ya, site, klik, pilihnya yang APA ini. Karena masih banyak nih cara ngutip. Yang APA ini di copy. Set, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C atau klik kanan, copy. Lalu balik lagi tuh ke yang tadi, daftar pustaka misal di artikel punya siapa nih? Nah, misal ini ya, ini masih berantakan ya. Jadi silakan ini punya siapa? Caranya adalah paste di sini, klik kanan, pilih yang ini, yang A ini, keep text only. Habis ini di blok, ininya digeser nih, yang bawahnya nih. Set. Kan yang atas ya, kalau yang atas itu untuk menjorok paragraf. Nih, seperti ini. Tapi kalau yang bawah itu tarik ke satu, udah Ctrl J biar rata kanan rata kiri ya. Pak, kenapa ini kok bawahnya kayak gini? Ya ketika Bapak Ibu enter ya kayak gini. Dah. Lalu diurutkan berdasarkan alfabet ya. Diurutkan berdasarkan alfabet. Ini yang punya Mbak Wayan tuh mana ya? Bentar. Mana ya tadi? Lain. Nih. Oh, udah nih punya Mbak Wayan udah berurut. Udah berurut. Yang lainnya Bapak Ibu yang lain kalau belum berurut, urutkan sesuai alfabet ya. Ini kan A nih, A, D, D, E, F, P, S, S, Y. Udah, tinggal kontrol J aja, ini belum dikontrol J. Kontrol J itu buat ngeratain. Justify. Oh, kalau nggak dikontrol J, ini home. Udah sih. Apa ya? Oh, mungkin nanti ya bisa dikontrol aja di file aslinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Semua simulasi sudah disimulasikan.
Silahkan Bapak Ibu tinggal perbaiki, koreksi tugas 3-nya. Setelah itu, kalau misalkan semua standar kelulusannya sudah sesuai, ya, yang 3 poin, yang pertama sistematika, sesuai nggak dengan format, ya. Nggak perlu cara ngutipnya, itu tuh udah bener nggak, terus juga bagian apanya udah bener nggak nulisnya, terus juga, ya semuanya Pak, mohon pokoknya sesuai izin dengan. bertanya. Boleh silakan Mbak Lestari. Ini mau nanya tentang abstrak. Di sini kan Mm-mm. abstrak yang bahasa Indonesia saya itu kan Pak udah cukup sampai 200. Mm-mm. Sedangkan yang di bahasa Inggris tuh berlebih di 229. Sedangkan bahasa Inggris ini kan saya terjemahkan dalam kamusnya sesuai dengan isi Mm-mm. abstrak Indonesianya. Gimana itu Pak untuk nguranginnya ya Pak? Bisa dikurangin aja Mbak Lestari. Jadi hal-hal yang memang eh, bisa dibuang saja. Ya, sebentar. Punya Mbak Lestari. Mbak Lestari. Mbak Lestari juga kalau tidak salah revisinya cuma sedikit ya. Tinggal menyesuaikan hal-hal yang. Iya Pak, saya Oh, bingung. Jadi nggak sesuai dengan abstrak Indonesia nggak apa-apa Pak kalau nggak apa-apa. dikurangin gitu. Nggak apa-apa. Oh Jadi iya. dikurangi aja. Ya, dikurangi aja. Sebentar. Saya juga nyari filenya. Yang Mbak Lestari. Nah, iya. Ini. Udah ketemu. Tugas 3 compatibility mode on. Oke. Screen. Ini bukan Mbak, punya Mbak tuh. Iya Pak, itu punya saya Pak. Oke. Ini tinggal di enter ke bawah. Sebentar, nanti kita lihat dulu. The problem in this study is the low initial writing ability of students in learning Indonesian in class 1 of SDN 213 Bengkulu Utara. The use of image as a media is the focus of. Berapa kata nih lebihnya? 229. Oke. Berarti yang ini ada yang bisa dihilangkan. Yang pertama adalah Mbak 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 Lestari udah nge-state ya, udah menyatakan bahwa di atas ini ada 213 SDN Bengkulu Utara. Udah aja yang di sini hapus. Oke. With the research subject of class 1 students, bahasanya aja dirubah nih. With the research subject of 18 students of class 1, data collection was carried out through observation, writing test, and interview. The object of the study was the use of the image media to improve students' writing skill in cycle 1, 55.5%, and cycle 2, 100%, an increase in student results from cycle 1 and thus it can be concluded that there is an increased ability to challenge. Sebentar, ini bisa pokoknya hal-hal yang memang nggak perlu bisa dihilangkan, hilangkan aja. The problem is kelas 1 juga udah di state ya di atas ya. Udah kelas 1 udah di state tuh udah dijelaskan. 216.
Ini juga bisa disederhanakan ya. This type of research is classroom action research with two cycles. Langsung aja. The two cycles classroom action research use with the research subject of. Jadi diparafrase lagi aja. The two cycles of classroom action research are used with nih berapa nih 112. Udah, jadi silakan Bapak Ibu kurangi aja, yang pasti tetap sesuai ketentuan ya. Ini 203, tinggal hilangkan lagi 3 katanya. Oke, Terima seperti kasih itu. ya, Pak. Oke, sama-sama. Bisa di screenshot aja ya, Mbak Lestari. Jadi ini juga enter ke bawah ya pendahuluannya ya, kan punya Mbak Lestari itu di sini kalau nggak salah. Pendahuluannya Iya, tuh Pak. Baik, Pak. enter Ya. aja lah ke bawah. Kalau di file saya Terima karena ini kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Pak, Seperti itu. Boleh silakan. Mbak Nurul ya. Oke, punya Mbak Nurul. belum Bapak koreksi ya. Siap, belum punya Mbak Nurul sama siapa ya satu lagi. Iya, di bagian terang ini Pak, kan punya saya itu kan yang sesuai template itu memang ada bahasa Inggrisnya ya Pak. Punya saya itu yang saya kirim ke Bapak itu abstraknya hanya bahasa Indonesia Pak. Berarti Tambahin sesuai memang template ya. harus ada yang abstrak bahasa Inggris ya Pak? Harus ada. Itu kan lumayan nambah-nambah halaman. Nambah-nambah halaman kan minimalnya 10 halaman ya. Jadi silahkan ditambahkan saja. Mbak Nurul bisa ditranslatekan gitu ya. Pakai Google Translate atau juga pakai software-software lainnya. Oh ya, makasih Pak. Oke, siap sama-sama Mbak Nurul. Maaf ya, belum sempat tadi keburu Jumatan. Apa? Oke, nanti saya segera saya koreksi. Oke, sip ya Bapak Ibu, tetap semangat. Ingat Bapak Ibu punya 3 pekan lagi. Sebentar, barangkali saya salah, saya harus. Pak, izin nanya boleh Pak? Boleh, siapa ini? Oh, Mbak Zega, silakan. Iya, kebetulan kan kita mau revisi di tugas 3 ini. Nah, jadi untuk pengiriman ulangnya kayak mana nanti Pak? Tinggal diklik aja tuh, ada edit submission, apa ya tadi tuh yang ada juga yang sharing tuh. Mbak Jazila kalau nggak salah sharing tadi kan caranya. Jadi tinggal diupload ulang aja. Oh, berarti nggak ada batasnya ya Pak? Nggak ada batas waktunya gitu? Kalau tugas 3 ada batas waktunya sampai belasan Juni tuh, 12 kalau nggak salah berapa. Ya, tapi segerakan dari sekarang. Oke Pak, kebetulan juga udah salah. Udah salah, siap. Tip yang tadi dipahami aja ya, Mbak Zega, yang tadi dipahami aja kekurangannya. Mohon untuk dikoreksi sesegera mungkin, jangan sampai ya di waktu tertentu belum diperbaiki. Baik, siap Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik, ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu, tanggal 23, 23 tadi itu ya? Berarti Bapak Ibu punya 3 pekan lagi ya, maksimalkan 3 pekan itu, jangan sampai Bapak Ibu baru upload tugas 4 di tanggal 22 atau bahkan diharapkan 1 minggu sebelumnya itu udah upload tugas 4 ya. Jadi tanggal 17 itu udah tanggal 17 atau tanggal 16 itu udah percobaan terakhir untuk upload ke tugas 4. Karena apa? Ketika Bapak Ibu baru upload di tanggal 21, 22, 23 itu penuh Bapak Ibu. Ya, ribuan mahasiswa UT yang upload tuh karil ke dalam satu software yang sama dan biasanya antrinya tuh ketika similarity report-nya ya. Jadi tingkat plagiasi sama tingkat AI-nya tuh kadang nggak muncul. Bapak Ibu udah upload tapi ini kok nggak muncul-muncul. Berarti itu Bapak Ibu antrian. Berapa banyak antriannya? Jadi diharapkan tanggal 17 itu udah upload aja. Maksimal tuh saya kasih waktu tanggal 17 udah upload. Karena kalau misalkan Bapak Ibu mau di 22, 23 saya nggak bisa bantu lagi untuk Bapak Ibu lulus gitu ya. Itu aja mungkin yang dapat disampaikan untuk pertemuan Tuweb kali ini. Mohon izin kiranya sebelum ditutup saya mohon bantuannya untuk menyalakan terlebih dahulu kamera dari Bapak Ibu ya, untuk mendokumentasikan terkait dengan laporan pelaksanaan Tuweb terakhir ini. Alhamdulillah tak terasa sudah berapa kali web. Oke. Mbak Winda bisa dinyalakan dulu sebentar, mohon izin. Baik ya, sambil menunggu. Sip. Oke, Bapak Ibu, lihat ke kamera, senyum. 3, 2, 1. Sip, sebentar. Bentar, baru 1. Sekali lagi ya, mohon izin kiranya berkenan. 3, 2, 1. Oke, semangat ya semuanya, Mas Andi, perbaiki lagi karirnya, terus juga Mbak Lestari, Mbak Yesi, Mbak Jazila, Mbak Zega, Mbak Wayan, Mbak Evi, Mbak Winda, sehat selalu semuanya ya. Tetap optimis bahwa Bapak Ibu dapat menyelesaikan karir ini di semester ini. Oke, jangan ada niat, saya tenang aja semester depan masih bisa ngulang. Jangan punya niat seperti itu. Selagi bisa memanfaatkan 3 pekan ke depan, manfaatkan 3 pekan ke depan itu ya dengan baik. Jangan sampai ada yang menyerah dan yang lainnya. Oke, sehat selalu semuanya, lancar selalu semuanya, sukses selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan selama membimbing Bapak Ibu dalam Tuweb 1, 2 maupun 3 dan 4 ini. Saya doakan semoga semuanya dapat lulus dalam mata kuliah ini sehingga tidak perlu mengulang di tahun depan atau di semester selanjutnya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.